Di Studio 1 Menara Kompas masih terasa sekali semangatnya. Saya yakin ini karena semangat untuk mengecek seberapa fakta ini diungkapkan dalam pernyataan-pernyataan di debat keempat yang fokusnya kepada cawapres ini. Saya akan sebelum saya melempar lagi ke Mas Bayu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar yang menyinggung soal pengadaan pangan nasional food estate dari pemerintah yang gagal. Muhaimin menegaskan bahwa program food estate ini harus dihentikan karena mengabaikan petani Indonesia dan melahirkan konflik agraria. Di sisi yang lain kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Ini harus dibuktikan kalau versi kita ya. Karena kata-kata yang dipakai oleh Caimin tadi adalah terbukti. Kita coba akan lihat terlebih dahulu kutipannya, betul terkait dengan food estate ini terbukti mengabaikan petani kita, bahkan menghasilkan konflik agraria. Silakan Mas Bayu. Ya, yang menarik adalah pernyataan Caimin ini memang ketika kita bicara food estate, ini banyak hal yang bersinggungan. Kayak misalnya pernah bersinggungan dengan hutan adat di NTT dan juga bicara menanam yang tadinya bermacam-macam bahan pangan tiba-tiba semacam dipaksa untuk satu pangan saja gitu kan. Jadi ketika food estate ini terjadi, mulai menimbulkan konflik-konflik dengan masyarakat yang di sekitarnya. Karena juga ada beberapa lahan milik masyarakat yang diubah untuk proyek food estate. Ya. Hutan adat ya, berarti memang ini sesuai dengan fakta yang ada bahwa bahkan ada rekomendasi atau referensi dari Walhi bahwa kawasan hutan seluas kurang lebih dari 600 hektar ini yang kemudian di Kalimantan Tengah yang dampak dari... Ada juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh food estate juga ya. Oke, kalau tadi sudah sesuai dengan faktanya pernyataan dari Cawapres nomor urut 1, kita akan dengarkan juga pernyataan atau kutipan dari debat keempat dari Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan bahwa anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah ini terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang serta mandiri. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oke, ini menarik karena kita bicara soal definisi desa tertinggal, desa mandiri ya. Ini adalah kutipannya. Anggaran dana desa terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Betul tidak terbukti pernyataan dari Gibran? Kalau kita bicara dana desa memang konsep awalnya adalah kan memberikan modal untuk desa agar dapat mengembangkan sumber dayanya sendiri. Jadi ketika itu akhirnya berdampak positif dan kita lihat memang yang pernyataan Gibran ini sesuai dengan datanya gitu ya. Banyak dana desa ini bisa dimanfaatkan sejumlah desa untuk lebih mandiri, lebih memiliki pemberdayaan untuk mengalami peningkatan lah dari segi ekonomi ya. Oke, dan ini juga data dari 2018 dan 2021 yang memang mengalami penurunan sangat drastis ya, status desa yang sangat tertinggal. Jadi sepakat bahwa pernyataan Gibran dalam konteks ini adalah sesuai dengan fakta. Oke. Yang terakhir dari calon wakil presiden nomor 3, Mahfud MD, ketika visi misi ini menyampaikan bahwa proyek food estate yang dilakukan pemerintah gagal dan merusak lingkungan. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Terima kasih. Ya, food estate salah satu hot topic ya. Ini berkali-kali kemudian disebutkan, dilontarkan baik dari Cawapres nomor 1 maupun juga barusan dari Cawapres nomor 3 Mahfud MD. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar saja rugi dong kita. Benar nggak sih, sesuai dengan fakta nggak ya? Ya, ini menarik sih ketika Mahfud MD gitu ya, seorang menteri koordinator di pemerintahan Jokowi membicarakan soal food estate gitu kan. Jadi kenapa tadi Gibran sedikit menyinggung pasangan 01 dan 03 selalu menyerang food estate. Karena memang food estate ini topik yang menjadi pembicaraan juga di masyarakat ya. Karena selain potensi-potensi
pengubah, memungkinkan ada konflik lahan juga, kemudian juga ada kerusakan lingkungan. Ketika Walhi dan data dari Greenpeace juga memperlihatkan bahwa memang ada banyak kejadian kayak banjir dan segala macam, dan juga adalah ketika lahan food estate dibuka itu kan berpotensi kerusakan lingkungannya terjadi. Gitu. Ya, ini disebutkan bahwa sekitar 3 juta hutan berpotensi hilang kalau proyek food estate terus dilanjutkan. Ada area of interest bertambah jadi sekitar 3,2 juta hutan gitu ya. Jadi ada kemungkinannya datanya masih sesuai dengan fakta yang ada. Oke, hot topiknya berhasil kemudian disesuaikan dengan data yang ada karena ini yang menjadi penting dari cek fakta kompas.com sesuai dengan data dari kementerian maupun juga data yang relevan begitu ya. Data yang relevan. Oke. Terima kasih Mas Bayu, editor cek fakta kompas.com karena sudah kemudian mengolah semua pernyataan yang ada di war room tadi begitu riuh, namun juga menghasilkan mana-mana yang bisa dikategorikan sebagai sesuai dengan fakta maupun yang tidak. Lengkapnya harus cek langsung di kompas.com ya. Terima kasih Mas Bayu. Livi, tadi beberapa yang kita kutip nampaknya saya harus menagih Anda, melalui Anda nih ya, menagih ke jubir jadi masing-masing cawapres. Benar nggak sih sejauh ini apa yang dinyatakan oleh para cawapres di debat keempat ini?